Bonjour les amis Udauni and Haider, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Tapi sebelum kita mulai ke topik hari ini, jadi topik hari ini lumayan menarik. Pastikan kalian tonton sampai habis karena ada beberapa tips yang harus kalian pahami, kalian rencanakan kalau misalnya kalian mau kuliah di Prancis tanpa beasiswa atau tanpa bantuan dari orang tua kalian. Karena saya tahu tidak semua orang lahir di keluarga yang mapan, contohnya saya, dan tidak semua orang juga mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah, dan tidak semua orang beruntung untuk dapat beasiswa. So, pastikan kalian sudah subscribe, sama diklik lonceng notifikasinya, dan juga kalau seandainya kalian punya teman atau pernah dengar orang yang pengen kuliah di Prancis atau kuliah di Eropa, let's say di Eropa, jangan bilang di Prancis karena kita harus selalu buka pintu kemanapun. Jadi tolong di-share video ini karena mungkin dengan kalian share video ini, kalian bisa membantu seseorang atau mengubah hidup seseorang di masa depan. Jadi, stay tune. Jadi hari ini videonya temanya adalah kuliah di Prancis tanpa beasiswa dan tanpa bantuan dari orang tua. Bisa nih. Bisa, pasti bisa karena ada banyak cara yang bisa membantu kalian untuk kuliah di Prancis walaupun kalian nggak punya poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dan saya sebagai salah satu bukti nyata atau salah satu orang yang telah melakukan atau telah berhasil lulus S2 di Prancis tanpa beasiswa tersebut, dan saya yakin juga, saya paham juga tidak semua keluarga akan mampu mensupport kita atau orang atau anaknya untuk kuliah di Eropa, karena kalau seandainya tiap hari kalian harus atau tiap bulan orang tua kalian harus support dari rupiah ke euro dengan kurs yang selalu tinggi, kalian tahu jawabannya. Jadi saya punya beberapa tips atau saya punya beberapa informasi yang bisa saya sharing ke kalian, dan saya berharap video ini bisa banyak ditonton oleh orang-orang supaya informasinya tersebar, dan juga saya berharap informasi ini akan membantu buat teman-teman yang punya mimpi dan pernah bermimpi untuk ke Perancis atau ke Eropa. Yang kalian harus catat baik-baik adalah kalian harus percaya bahwa mimpi kalian bisa dibuktikan atau bisa direalisasikan. Jadi yang penting kalian berani bermimpi dulu, percaya, dan selalu ada jalan. Jadi tips yang pertama adalah, saya pertama kali waktu saya di sini, saya itu kan nggak punya beasiswa. Saya tahu orang tua saya nggak bisa bantu saya untuk kuliah di Prancis. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan setelah saya sampai di Prancis, setelah semua proses visa selesai. Oke, jadi kalau seandainya kalian mau lihat proses visa, bisa klik lagi nanti di video saya selanjutnya sebelumnya. Tapi kalau seandainya kalian sudah di Prancis dan kalian, atau mungkin kalian yang pengen ke Prancis tapi kalian ragu-ragu apa yang bisa kalian lakukan atau di Prancis, kalau seandainya kalian nggak ada beasiswa, ya bantuan dari orang tua kalian juga terbatas. Jadi sebagai mahasiswa di Prancis, yang pertama yang harus kalian tahu adalah dengan visa pelajar. Jadi ini kan kalau kalian ke Prancis untuk studi, namanya adalah visa pelajar. Nah, dengan visa pelajar kalian bisa bekerja maksimal kurang lebih 20 jam per minggu selama 1 tahun. Jadi kalau seandainya 20 jam per minggu dikalikan untuk setahun, total jam yang kalian punya untuk bekerja adalah sekitar 964 atau 960 jam per tahun. Kan harus tahu itu dulu pertama. Kalau seandainya kalian kuliah atau ke studi di Prancis atau di Eropa, contohnya di Prancis sendiri dengan kuota 20 jam per minggu, kalian bisa dapat penghasilan sekitar 700, 750 atau 800 euro per bulan. Yang kedua, saya sudah bahas ini sebelumnya, tapi saya nggak bahas serinci ini, saya cuma bahas sekilas. Nah, yang kedua adalah semua orang yang datang ke Prancis, kalian ada namanya bantuan, itu namanya CAF, itu saya lupa singkatannya, tapi nanti saya bikin di bawah CAF. Nah, CAF ini adalah bentuk subsidi pemerintah Prancis untuk semua orang. Sebenarnya semua orang dalam artian orang yang tidak mampu, terus pendatang, imigran, dan lain-lain, termasuk pelajar, semua jenis pelajar, semua pelajar dari manapun, kalian berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah Prancis ini. Caranya sangat gampang, yaitu kalian cuma tinggal daftar, dan nanti pemerintah Prancis akan study aplikasi kalian dan akan di-approve. Nah, jadi bantuan ini adalah bantuan khusus untuk sewa rumah. Jadi kalau seandainya kan punya sewa rumah, biasanya akan dibantu sekitar 30-40 sampai 30-40% dari total biaya apartemen kalian. Contohnya saya sekarang ini saya punya apartemen harganya sekitar 560 euro.
dan pemerintah bantu saya 207 euro pada masa itu, masa waktu saya belajar ya. Yang keempat, kalian harus tahu sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar banyak sekali informasi atau banyak kali peluang kerja kalau seandainya kalian nggak pilih-pilih. Nah, jadi ada banyak jenis pekerjaan yang kalian bisa bikin seperti di restoran, terus di toko baju, toko kosmetik, atau di supermarket, terus di mall yang jenis-jenis mall itu, dan juga kalian bisa sebagai jaga anak atau babysitter. Babysitter ini sangat gampang sekali kalau seandainya kalian perempuan. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau perempuan biasanya di babysitter lebih gampang untuk cari kerjanya. Jadi ada banyak kerja yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar di Eropa, dan kalian gak usah takut walaupun umur kalian kecil atau kan sudah dewasa. Orang-orang sini tidak memprioritaskan umur, bukan seperti di Indonesia yang kalau seandainya lamar kerja harus umur maksimal 27 tahun. Nah, di sini kita nggak peduli dengan umur, kita cuma peduli profil seseorang, bagaimana bentuknya, bagaimana presentasi mereka, dan bagaimana mereka bekerja, dan juga motivasi mereka. Jadi, dan juga kalian bisa, kalau seandainya kalian pintar bahasa Inggris, atau kalian pintar bahasa Indonesia, atau kalian pintar di suatu bahasa, kalian juga bisa jadi guru bahasa. Dan ya, banyak sekali. Dari semua informasi atau dari semua kegiatan yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa di Prancis, percaya sama saya, kalau seandainya kalian bukan di Paris, atau kalian di luar Paris atau di kota yang lain, hidup dengan kapasitas yang kalian punya dengan gaji part-time yang tadi 20 minggu per jam itu lebih dari cukup. Karena saya sudah coba sendiri waktu saya di Toulouse. Toulouse adalah kota di selatan Prancis di mana saya mulai hidup saya di Prancis untuk belajar bahasa Prancis. Waktu di sana saya punya apartemen cuma 300 euro per bulan, dan di sini 560, jadi hampir 2 kali lipat, dan dibantu oleh pemerintah 150 atau seperti itu. Jadi saya punya banyak uang sisa waktu itu. Bukan uang sisa, tapi cukup untuk kehidupan saya, dan saya masih bisa nabung, saya masih bisa have fun sama teman-teman saya. Dan kalian gak usah takut untuk kalau kalian sudah punya visa pelajarnya, dan kalau kalian sudah kerja selama setahun, dan nanti tahun kedepannya biasanya kalian harus perpanjang visa. Dan perpanjang visa sangat gampang sekali. Kalian cuma butuh membuktikan kalau seandainya sebulan kalian habiskan uang atau kalian ada rotasi duit, ya rotasi pengeluaran sekitar 615 euro per bulan. Dan dengan uang yang kalian terima dan yang lain-lain bisa. Sistem kerja di sini berbeda-beda. Kadang-kadang kalian dibagi misalnya sehari berapa 4 jam, jadi kalian harus kerja 5 hari, atau kadang-kadang kalian kerja 8 jam sehari dan kalian cuma kerja beberapa hari seminggu. Jadi tergantung dari sistem perusahaan yang akan memperkerja kalian. Dari semua income yang kalian bisa dapatkan sebagai kuliah di Eropa atau di Prancis, dan juga adalah lifestyle kalian, karena lifestyle sangat mempengaruhi kondisi finansial kalian. Karena kalau seandainya kalian cuma punya uang misalnya 700 euro per bulan, terus ditambah dari bantuan pemerintah sekitar 200 euro, let's say 1000. Nah, kalau kalian 1000 euro, terus kalian ada apartemen sekitar 600.000 in total untuk wifi, listrik, dan lain-lainnya, jadi kalian tinggal sekitar 400 euro. Jadi kalau kalian 400 euro, 200 euro untuk sebulan shopping, untuk isi kulkas, untuk masak setiap hari, lebih dari cukup. Dan apalagi kalau seandainya kita orang Indonesia, kita suka makan nasi, itu sangat membantu. Jadi ya, jadi kan percaya, kalian gak usah takut, karena saya paham rasanya. Saya ingat sekali waktu itu, waktu saya ingin memutuskan pergi ke Perancis, saya benar-benar nggak ada uang di rekening waktu itu. Saya cuma ada uang 200 euro in total. Setelah saya sampai di Perancis, kan bisa paham sendiri, 2 juta di zaman itu sekitar 200 euro sekitar 4 juta. Kan bayangkan sendiri saya ke benua lain dengan uang sebanyak itu. Dan saya tahu rasanya bagaimana kalian ragu, bagaimana kalian deg-degan. Cuma percaya sama saya, kalau seandainya kalian percaya, seandainya kalian berani, semua bisa dilakukan. Dan juga kalau seandainya kalian butuh informasi, kalian bisa tanya sama saya akan selalu jawab komen kalian, atau kalian juga bisa kirim saya DM di Instagram @ini_eedo, jadi ada 2 E. Dan ya, semoga ya cerita saya hari ini bisa membantu kalian dan juga menyemangati kalian kalau seandainya kalian punya mimpi untuk kuliah di Eropa atau di Prancis. Selalu bisa, dan gak ada yang tidak mungkin, karena kita yang mengatur diri kita sendiri, kita yang menciptakan diri kita, dan kita yang memutuskan mau dibawa kemana hidup kita. So believe it and make it happen, kata Ernest Mo. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.